Film dibuka dengan latar salah satu ruangan rumah sakit tua yang bernama Mercy Falls. Seorang perawat bernama Susan yang saat itu mendapatkan giliran jaga malam tengah sibuk mengemas beberapa barang, karena Mercy Falls tak lama lagi akan ditutup. Tiba-tiba datang seorang pasien anak-anak bernama Maggie yang muncul mengejutkan Susan. Maggie berjalan perlahan kembali ke atas ranjangnya, di mana ia dan yang lainnya dirawat. Sontak, seorang pasien bernama Simon mengerang kesakitan, menandakan sesuatu telah berbuat jahat kepadanya. Simon pun segera dibawa ke ruangan lain oleh Susan dan dokter yang bernama Robert juga berada di sana. Susan bersikeras ada sesuatu yang aneh di rumah sakit, namun tak ada yang percaya kepadanya. Tulang kaki Simon patah secara mendadak dan tidak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Bahkan tiba-tiba tulang kaki tersebut kembali patah untuk yang kedua kali. Beberapa hari kemudian, seorang wanita bernama Amy mulai bersiap dengan tasnya karena kapal akan tiba di tujuan. Roy, sebagai salah satu penjaga di Mercy Falls, tiba di dermaga untuk menjemput Amy. Dalam perjalanan, Roy bercerita bahwa Mercy Falls seharusnya sudah ditutup, namun tertunda karena ada kecelakaan kereta api, sehingga kamar-kamar di rumah sakit lain penuh dan tidak bisa menampung semua pasien-pasien dari Mercy Falls. Setibanya di Mercy Falls, Amy pun disambut oleh Folder, yakni kepala dokter di rumah sakit tersebut. Amy pun langsung dibawa ke lantai 1 dengan menaiki lift yang dimana lift tersebut sudah tak memiliki lagi tombol angka 2 di lantai 1. Amy dikenalkan dengan seorang perawat lain bernama Helen. Amy diajak berkeliling untuk melihat beberapa pasien anak-anak yang masih tersisa di Mercy Falls. Di ruangan bermain, Amy bertemu dengan Maggie yang sedang asyik memainkan balok puzzle-nya, tapi Maggie sendiri tak banyak bicara. This is Richard. He's been on the respirator. Setelah itu, di ruangan perawatan pun, Amy bertemu dengan Simon. Helen bercerita bahwa kaki Simon patah, tapi sampai saat ini tak ada yang tahu apa penyebabnya. Malam itu, setelah si Velan telah selesai, giliran Amy yang bertugas. What? I'm off. Good luck. Amy menengok keadaan anak-anak di kamar. Ia melihat Maggie yang masih melek. Maggie yang mulai bersimpati dengan Amy. Lantas, mulai bercerita bahwa balok puzzle yang ia mainkan tadi siang digunakan untuk berbicara dengan Sherlock. Sherlock adalah seorang perempuan yang tinggal di lantai 2. Tak lama berselang, Amy mendengar sesuatu dari ruang bermain anak-anak. Sontak, suara bergemuruh terdengar keras. Dari lantai 2, Amy berlari menuju kamar. Anak-anak yang sedang ketakutan, Amy tak melihat ada seorang pun di sana, di mana ia hanya menemukan balok puzzle yang sudah tersusun menjadi sebuah kata, yaitu, mine, atau milikku. Pagi harinya, Amy membantu Helen menyiapkan Simon untuk pindah ke rumah sakit yang lebih bagus. Amy sendiri sempat bertemu dengan Robert, yakni seorang dokter di Mercy Falls.
Dengan kursi roda Simon diantar oleh Amy ke lantai dasar dengan menggunakan lift. Namun, belum sampai di lantai dasar, tiba-tiba saja lift berhenti. What's wrong, Amy? What's going on? Get them out of there, come on. Kemudian, lift bergerak naik kembali ke atas menuju lantai 2. Amy yang mencoba keluar membuka paksa pintu lift, dan kini Amy pun bisa menyaksikan lantai 2 yang pernah diceritakan oleh Maggie sebagai tempat tinggal dari perempuan bernama Sherlock. Amy, all right? Don't move. Oh my God. Just stay calm. Stay still. Oh my God. Sontak, Amy pun pada ujungnya berhasil selamat dari kejadian mengerikan yang terjadi di dalam lift saat malam tiba. Amy pun kembali bertugas. Kali ini ia ditemani oleh Dr. Robert yang banyak menceritakan tentang kondisi Maggie. Seusai itu, Amy pun dikejutkan oleh kehadiran Maggie yang sudah berada di dalam kamarnya. Maggie mengatakan bahwa Sherlock lah yang telah menyakiti Simon, yang mana betapa terkejutnya Amy. Tulang kaki Simon yang sebelumnya hanya memiliki 1 patahan, kini berubah memiliki 2 patahan sekaligus dalam waktu 1 menit. Robert tak bisa menjelaskan banyak karena memang belum ada yang tahu penyebabnya. Lalu, Amy pergi untuk menemui Susan. Ia ingin menanyakan banyak hal kepada Susan, namun setibanya di rumah Susan, Amy malah mendapat kabar bahwa perempuan tersebut sudah tewas 1 hari yang lalu akibat kecelakaan. Mau tak mau, Amy pun kembali ke rumah dan mengabarkan berita itu kepada Helen. Helen tak sampai hati untuk memberitahu Maggie yang masih asyik menonton bersama pasien-pasien lain, apalagi ia tahu kedekatan Maggie dengan Susan sebelumnya. You're surely not talking about ghosts. Wake up. To Susan's family. Do you know who Charlotte? Hingga suatu malam, secara tiba-tiba, ada sesuatu yang bergerak di atas tempat tidur Simon. Maggie without her Mr. Sleepy. That's what I think too. What's going on? And all I saw was you panicking. You can ask the children. I already have, Amy. Amy yang masih mencari jawaban atas semua keanehan yang terjadi di sini, langsung pergi ke rumah 2 orang cenayang di mana Susan pernah meminta bantuan. Cenayang itu mengatakan bahwa ada sesuatu dari dunia lain yang kini berada di Mercy Falls. Hanya orang-orang yang sudah mendekati ajalnya lah yang bisa melihatnya. Cenayang itu pun kembali berkata bahwa sesuatu itu ada karena ia hanya ingin dekat dengan yang dicintainya. You see? Kembali ke rumah sakit, Amy mendapati Maggie yang berada di ruang khusus karena penyakitnya kambuh mendadak. Amy lantas menghampiri Maggie dan kembali memastikan, apakah Maggie benar-benar pernah melihat Sherlock? I'm going to ask you a question. Petang itu, Roy mengemas beberapa benda yang ada di ruangan bermain anak-anak, tapi kejadian naas harus terjadi ketika balok puzzle yang hendak ia bereskan tiba-tiba bergerak sendiri, seolah-olah ada yang berbicara kepadanya. Hidung dan kaki Roy pun langsung patah dalam seketika, yang hasilnya Roy tewas mengenaskan. Sejak kejadian itu, Amy memohon untuk segera mengeluarkan anak-anak dari Mercy Falls, namun Nyonya Folder berisi keras bahwa tidak ada apa-apa.
Lalu, Amy meminta Maggie untuk menunjukkan di mana saya lihat berada. Lantas, Maggie pun menunjukkan jalan menuju suatu tempat di mana Sherlock tinggal, sembari membuang ketakutannya. Amy pun berjalan perlahan menyusuri lorong lantai 2 yang pernah ia lihat beberapa waktu lalu. Sebagian besar pintu terkunci dari ujung ke ujung. Hingga tiba saatnya, Amy tergerak untuk memasuki sebuah ruangan di mana ia menemukan gulungan film tua dan juga sebuah foto jadul. Foto yang bertuliskan Sherlock dan Mandy pada tahun 1959. Yang benar saja, Sherlock kini ada di depan matanya. Beruntung saat itulah, Maggie tiba-tiba muncul untuk mengajaknya berlari. Tapi tanpa sadar selimut kesayangan Maggie telah terjatuh di lantai 2 bersama Helen. Amy menemui Robert dan menunjukkan foto yang ia dapatkan. Awalnya si Robert tidak percaya, tapi setelahnya Robert mulai merasa sangat penasaran. Mereka mencoba mencari file di tahun yang sama dengan foto tersebut. Namun nihil, mereka tak menemukan pasien bernama Sherlock. Sontak, Amy tak merasa putus asa. Dengan menggunakan proyektor, Amy dan Robert menyalakan gulungan film yang ia temukan dari tayangan yang ada. Amy sangat yakin bahwa anak itu adalah Sherlock yang dulunya menderita penyakit tulang rapuh, di mana jika bergerak sendiri maka si tulang-tulang di tubuh pasien akan patah dalam sekejap. Dan selama penyakit itu terjadi, si pasien selalu dirawat oleh seorang suster yang dianggap Amy bernama Mandy. Robert pun percaya, di mana ia meminta para perawat mempersiapkan anak-anak untuk segera pergi. Tell them it's an emergency and they'll come and get us. Tonight, Nicholas. Oh, not in the helicopter. Come on, sweetie. Jimmy, are we leaving? Yeah, we are. Put your coat on. Come on, kids. Take this out in a second. Tanpa basa-basi, Amy sendiri memutuskan untuk langsung beranjak ke rumahnya. Folder, dan ketika melihat raut wajahnya, Amy Folder langsung mengerti tentang apa yang terjadi di mana saat di dalam perjalanan. Akhirnya, Folder membuka semuanya yang ia tutupi selama ini. Ia menjelaskan bahwa pada tahun 1959 terdapat seorang perawat yang tidak pernah mau dipisahkan dengan pasiennya sendiri, dan karena frustasi berat, sang perawat pun tega menyakiti dan menghilangkan nyawa si pasien, hingga pada ujungnya, perawat tersebut turut menyusul ke alam baka. Apparently she couldn't bear the idea of being separated from the children. In a way, she'd become obsessed with her. Come on. Sementara Amy menyebut Nyonya Folder, Robert berhasil mengetahui siapa gadis itu sebenarnya. Namanya ternyata adalah Mandy. Kini Robert tahu bahwa sosok yang pernah ia lihat dan dicari oleh Amy sebagai Sherlock adalah seorang perawat yang dulu bekerja di Mercy Falls. Ia merawat pasien bernama Mandy. Tak lama Amy pun datang, Robert menceritakan semua yang baru saja ia ketahui, dan disimpulkan semua kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah sakit merupakan perbuatan Sherlock yang sedang marah, karena Sherlock tak ingin anak-anak di Mercy Falls pergi mengosongkan gedung tersebut. Amy pun teringat kembali kepada kata-kata cenayang beberapa waktu kemarin, bahwa terkadang sesuatu dari dunia lain itu tinggal karena ia ingin dekat dengan yang dicintai. Akhirnya, Amy dan Robert berlari kembali menuju lantai 1,
di mana anak-anak tengah bersiap untuk pergi meninggalkan Mercy Falls. Kepanikan terjadi di lantai 1, Sherlock semakin marah, dan ia pun mematahkan kaki dari seorang anak. Amy yang datang langsung berteriak kepada Helen untuk tidak membawa anak-anak keluar dari Mercy Falls. Bahkan ketika tim penyelamat datang, Amy pun menolak menyerahkan anak-anak. Hingga tiba-tiba, semuanya berhenti. Tak ada lagi gemuruh di dalam Mercy Falls, di mana Nyonya Folder pun menanyakan kepada dan Maggie, yang ternyata Helen sudah membiarkan Maggie pergi untuk mengambil selimutnya yang tertinggal di lantai 2. Amy bergegas berlari menuju lantai 2, di mana Sherlock berhasil mendapatkan Maggie sekeras mungkin. Amy berteriak memanggil Maggie. Maggie melarang Amy mendekatinya karena Sherlock akan marah besar. Terlihat jelas bahwa Sherlock semakin mendekat. Very kind. She's going to take very good care of you. Namun, beruntung Amy berhasil mendapatkan Maggie kembali. Sayangnya, selama fase ini, kaki Amy harus terluka parah dengan sisa tenaganya. Ia pun terus berlari dan berlari, sedangkan Sherlock yang semakin marah, mulai meruntuhkan semua yang ada di depannya. Di mana ini pun berhasil meloloskan diri pada ujungnya, namun lagi-lagi Maggie tak lagi mampu untuk bertahan alias tewas. Begitupun dengan Amy, yang tak lama lagi jantungnya berhenti berdetak. Alhasil, Dr. Robert masih terus berusaha memacu jantung Amy agar Amy tetap selamat. Come on, Amy. Come on. Look, she's in rehab. Sejak saat itulah, Sin pun langsung menunjukkan Amy yang sudah terbangun. Robert, beserta 2 cenayang, turut berada di sampingnya, begitu pula dengan Maggie. Tapi sayang, Maggie hanyalah sekedar bayangan karena pada kenyataannya, nyawa Maggie sudah dibawa oleh Sherlock ke dunia lain. Bagaimana? Semoga kalian suka, walaupun penjelasan gua mungkin banyak kurangnya. Mohon maaf sekali lagi apabila ada salah-salah kata yang hasilnya kalian jadi tidak suka atau kalian tidak respect lagi. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.